Hai, perkenalkan nama saya Ainu Dimaturahmah. Saya adalah peserta dari kegiatan latihan dasar CPNS Angkatan ke-16. Di video kali ini, saya akan berbagi tentang nilai dasar ketiga dari Aneka, yaitu etika. Etika merupakan salah satu dari nilai dasar yang harus dimiliki oleh setiap ASN atau setiap PNS. Nah, apa sih etika itu? Kita pasti sering mendengar ya kata etika, tapi mungkin kita belum menginternalisasi apa itu etika. Secara harfiah, etika berarti ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban sosial. Nilai ini berarti kumpulan azas dan nilai yang berkenaan dengan akhlak seorang manusia dalam lingkungan sosialnya. Nilai ini juga terkait dengan apa yang benar dan salah di masyarakat. Sekarang kita udah mengetahui nih makna harfiahnya etika. Lalu apa sih yang harus kita implementasikan untuk menjadi seseorang PNS yang beretika? Yang pertama harus kita lakukan adalah melakukan perubahan, yaitu dengan meningkatkan kompetensi kita. Karena kita sebagai PNS itu memiliki nilai etika yang lebih tinggi dari masyarakat pada umumnya. Kenapa? Karena kita memiliki stempel nih, stempel sebagai abdi negara sebagai pelayan masyarakat, sehingga sebenarnya secara tidak langsung beban dalam tanda kutip etika itu lebih tinggi diharapkan masyarakat. Kita diharapkan untuk lebih menjadi role model bagi masyarakat. Tuntutan etika dan kompetensi bagi seorang ASN, yaitu karena seorang ASN itu merupakan pelayan publik, dan kita harus bisa menjadi pelayan publik yang profesional. Kita membutuhkan tidak hanya kompetensi secara teknik dan leadership, tapi juga kompetensi secara etika. Ketika kita memiliki kompetensi teknik, kita memiliki kompetensi leadership, artinya kita capable di dalam pekerjaan kita, tetapi tidak ada etika, maka nilai kita 0. Pentingnya etika bagi seorang ASN itu yang pertama, karena ASN itu memiliki kewenangan untuk melakukan sesuatu atas nama instansinya, atas nama negara. Nah, ketika kita tidak mampu memiliki etika dalam menjalankan wewenang itu, maka nantinya akan menjadi hal buruk bagi masyarakat. Yang kedua, karena ASN merupakan pelayan masyarakat dan kita menjadi role model. Kita memiliki citra yang harus kita pertahankan, yang harus kita jaga di mata masyarakat. Ketika citra itu buruk, maka kepercayaan masyarakat juga akan menurun. Yang ketiga, karena etika merupakan syarat dari sebuah keberhasilan. Ketika kita tidak memiliki etika, kita akan gagal dalam bersosialisasi, kita akan gagal dalam hidup di masyarakat. Lalu yang terakhir, karena etika memiliki dampak buruk ketika kita tidak bisa memilikinya. Etika dalam kehidupan seorang ASN itu diatur dalam sebuah kode etik. Kode etik merupakan aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam sebuah kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Kode etik profesi mengatur tingkah laku atau etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu. Tapi kan yang namanya kode etik tertulis itu kadang hanya dibaca saja. Itulah kenapa kadang tidak bisa berubah menjadi perilaku. Sehingga itulah tujuan kita sebagai calon ASN, calon PNS, mempelajari dan memahami etika sebagai nilai-nilai dasar yang harus kita pelajari dalam latihan dasar ini adalah untuk menginternalisasi hal tersebut, sehingga konsep-konsep yang tadinya tertulis bisa kita pahami dan bisa berubah menjadi perilaku ketika kita turun ke masyarakat. Nah, kode etik ASN atau kode etik PNS itu ada 5 jenis, 5 kategori. Yang pertama, etika dalam bernegara, etika dalam berorganisasi, etika dalam masyarakat, etika terhadap diri sendiri, dan etika terhadap sesama PNS. Nah, nilai-nilai ini harus bisa direfleksikan seorang calon pegawai negeri sipil untuk bisa menjalankannya di kehidupan nyata nanti sebagai seorang ASN. Karena sejatinya sebagai orang yang dewasa, kita sudah mengetahui mana sih perilaku yang buruk dan mana perilaku yang baik. Sehingga kita udah punya standar perilaku yang seharusnya bisa menjaga kita dalam mengambil keputusan yang nantinya bisa berdampak baik bagi diri sendiri, bagi masyarakat, maupun bagi negara. Nanti kalau kita melanggarnya, ada banyak sanksi yang bisa mengenai diri kita. Yang pertama, sanksi moral. Yang kedua, sanksi sosial. Yang ketiga, sanksi hukum tertulis. Jadi, kita tidak lepas dari hukum ya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa.